segede ini. Jarak tambang kelihatan Mas, mungkin ya 40-50 meter. Sekitar 40 meteran itu Mas. Kita menyarankan supaya tidak di situ gitu. Karena itu memenuhi kawasan yang harus dilindungi begitu. Ini di titik tempat tapak pabrik semen, sebelah kiri ini pemukiman, sebelah ini sawah-sawah. Jadi bagaimana? Ini harus harus bedol desa itu kan juga berdampak. Ladang milik aku dengan berdekatan dengan tambang ini sangat dekat Mas. Untuk yang aku rasakan ketika punya ladang berdekatan dengan tambang ini sangat mengganggu, juga sangat merugikan. Segede ini Mas, ini merusak tanaman aku Mas di sekeliling ini. Segede ini, jarak tambang kelihatan Mas, mungkin ya 40-50 meter, sekitar 40 meteran itu Mas. Dengan batu segini gedenya, bayangin Mas, misal kena orang. Tak pernah terbersit sedikit pun di benak Abdullah, lahan sawah garapannya berubah jadi hamparan berbatu. Sejak pabrik semen Rembang beroperasi, sedikit demi sedikit 2 hektar sawahnya terus dihujani bebatuan berukuran besar akibat efek blasting atau peledakan bahan baku semen. Alhasil, ia pun terpaksa bercocok tanam di sela-sela bebatuan. Tak cuma itu, Abdullah dan warga desa Tegal Dowo kini juga terus diteror polusi debu dan suara yang tak ada habisnya. Sebab selama 1 kali 24 jam dalam sehari, pabrik semen terus beroperasi. Celakanya, material tambang untuk bahan baku semen tersebut diangkut menggunakan belt conveyor atau sirkuit sepanjang 3,8 km yang melintasi kawasan pemukiman dan persawahan. Ya ini, di sini ini harus mendengarkan suara yang berising. Ya seperti yang aku sampaikan tadi, debu setiap hari. Ini banyak Mas semestinya. Tanaman aku pun banyak yang rusak ketika melakukan blasting, melakukan peledakan. Hingga kini, warga desa masih terus mengeluhkan keberadaan pabrik semen Rembang yang berada di desa Tegal Dowo. Keberadaan pabrik semen Rembang dianggap sebagai teror tak berkesudahan. Setiap harinya warga atau petani di desa ini yang berbatasan langsung sekitar 50 meter dari tambang batuan kars yang menjadi suplai untuk pabrik semen ini. Batu-batu gamping yang ditambang ini karena ada ledakan, blasting, mereka sampai ke lahan para warga ini. Bekas ledakan ini seukuran sebesar ini. Ini batu ini berada di lahan milik Duloh yang dia mempunyai 2 hektar yang sekarang ini sedang masa tanam. Desa Tegal Dowo dihuni oleh 5.301 jiwa yang mayoritas warganya menggantungkan hidup dengan bertani dan berkebun. Bersamaan dengan dibangunnya pabrik semen di tahun 2012, kawasan desa seluas 1.061,5 hektar ini masuk dalam wilayah Ring 1 pabrik semen Rembang. Jarak desa dengan pabrik semen hanya sekitar 9 km. Itu sebabnya sejak dulu warga mati-matian menolak keberadaan pabrik semen. Penolakan pabrik semen sudah berjalan bertahun-tahun, bahkan sejak awal perizinan turun.
warga tidak menghendaki desanya disulap menjadi kawasan tambang dan pabrik semen. Salah satunya adalah Ibu Sukija. Sukija adalah satu dari ratusan perempuan desa Tegal Dowo yang pernah turut aksi. Tahun 2014 silam, ia turut memblokade jalan masuk ke pabrik semen Rembang. Kala itu, kaum perempuan Tegal Dowo pasang badan melawan pembangunan pabrik semen yang dipaksakan. Dan hingga kini, 9 tahun berlalu, semangat perlawanan itu tidak pernah pupus di hati Sukija. Enten pabrik semen niku paribasane kula niku mati-matian kula yen ndukung bumine kula. Lahane kula dirusak kula mboten tega. Mane nyantos mati-matian nggih mati-matian kula nyantos diidak-idak polisi teng Semarang. Keberadaan pabrik semen Indonesia di Rembang memiliki sejarah panjang bagi warga Tegal Dowo dan sekitarnya. Menjadi simbol perlawanan tiada akhir, sebab hingga kini pabrik semen Rembang masih terus beroperasi meskipun izin lingkungannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung 5 Oktober tahun 2016. Ini simbol apa? Pajangannya petani pajangannya ya bawang merah, padi, ini simbol kemakmuran. Joko Prianto adalah petani asal Tegal Dowo yang turut melawan pembangunan pabrik semen Rembang. Bersama dengan 5 orang warga lainnya dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menggugat penetapan izin lingkungan kegiatan penambangan PT Semen Indonesia di Rembang yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah. 5 Oktober 2016, permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Hasilnya, surat keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait penetapan izin lingkungan semen Rembang juga dibatalkan. Namun apa mau dikata, Joko Prianto malah dijebloskan ke balik jeruji besi gara-gara dilaporkan balik dengan sangkaan pemalsuan dokumen. Faktanya, di sisi lain ketika kami sudah menang di pengadilan tingkat MAPK, justru pada waktu itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru malah mengadendum izin semen. Jadi mempersempit. Nah, ini kan hal yang lucu. Menurut kami ini sesuatu yang padahal di sisi lain pada waktu itu Gubernur bilang kalau warga menang tidak akan ada pabrik semen. Tapi faktanya apa? Justru Ganjar Pranowo lah yang menerbitkan izin adendum semen ini. Mendapat penolakan di Rembang, nyatanya tidak menyurutkan minat produsen semen lain untuk terus menggerus kawasan Kars Kendeng. Setelah Rembang, pabrik semen serupa juga akan dibangun di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Namun warga setempat juga terus menolaknya. Kalau pabrik berdiri di sini nggak boleh, masyarakat di sini nggak boleh berontak. Pokoknya berani berjuang dalam bentuk apapun. Pegunungan Kendeng Utara adalah salah satu pegunungan kapur di Jawa Tengah, berpotensi besar menghasilkan bahan baku semen, menjadikan Kendeng terus diperebutkan. Tarik-menarik antara rakyat dan korporasi terus terjadi, memicu konflik sosial warga antara yang bertahan melestarikan lingkungan versus mengalah demi tambang. Kecamatan Tambak Kromo di Kabupaten Pati sudah sejak lama diincar oleh PT Indosemen Tunggal Prakarsa Persero. Produsen semen kongsian Jerman dan Indonesia ini berencana membangun pabrik semen berkapasitas 4,4 juta ton dengan nilai investasi 7 triliun rupiah.
Areal pabrik seluas 180 hektar akan dibangun mencakup 4 desa, dan desa Larangan akan menjadi jantung lokasi pabrik dibangun. Seperti lahan saya tuh terdampak kena iup, Mas. Iup pertambangan itu, tanah lempung. Nggak boleh, Mas. Kalau pabrik berdiri di sini nggak boleh, masyarakat di sini nggak boleh berontak. Pokoknya berani berjuang dalam bentuk apapun. Pokoknya ibu-ibu di sini sangat antusias, sangat semangat untuk menolak. Nggak boleh kalau ada pabrik di sini. Lahan milik Ibu Parmi, petani di desa Larangan ini, sebenarnya masuk dalam ring 1 kawasan pabrik semen. Namun hingga kini, ia dan keluarga bersikeras tidak akan menjual lahannya. Sebab Parmi meyakini kebutuhan hidup sehari-harinya tidak bisa terpenuhi dengan berdirinya pabrik semen. Kita orang tani itu masih ibaratkan nggak bekerja 8 bulan, 6 bulan masih bisa makan, Mas. Karena kita punya cadangan makanan. Kalau kerja di pabrik, nggak kerja 2 hari saja kita nggak bisa makan. Dari mana? Kan nggak dapat bayaran. Kalau kita orang tani kan punya cadangan makanan. Izin lokasi pendirian pabrik semen di Pati sebenarnya sudah turun sejak tahun 2011. Perizinan atas nama PT Sahabat Mulia Sakti diberikan hingga tahun 2014. Namun izin terus diperpanjang lantaran pabrik tak kunjung dibangun. Penolakan tidak hanya dilakukan oleh warga desa Larangan, namun juga desa-desa lain. PT Sahabat Mulia Sakti tak lain adalah anak perusahaan PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Sejak tahun 2010, PT SMS terus mendekati warga untuk mau menjual tanahnya. Segala cara dilakukan demi menguasai lahan 180 hektar agar pabrik semen Pati bisa segera berdiri. Sampai sekarang ini memang ada penggundulan-penggundulan yang mana penggundulan itu seolah-olah kayak disengaja, Mas. Kayak sengaja untuk memojokkan kita sebagai orang yang menolak. Nah, ini loh kondisinya gundul. Nah, ini kan lebih baik ditambang daripada gundul seperti ini. Itu seolah-olah memojokkan kita sebagai orang yang menolak pabrik semen ini bahwa lahan itu dilakukan pembiaran, tidak produktif lah intinya, tidak subur, tidak produktif itu untuk istilahnya memojokkan orang-orang yang menolak pabrik semen. Sebelum berhadap-hadapan dengan PT SMS, masyarakat Sukolilo juga berlawanan dengan PT Semen Indonesia hingga akhirnya tahun 2009 PT Semen Indonesia hengkang dari Pati dan memindahkan pabrik semennya ke Rembang. Langgengnya perlawanan terhadap pabrik semen di Pati tak lepas dari peran sedulur sikap. Komunitas adat Samin ini terus menyuarakan dan menggelorakan prinsip hidup sederhana berdampingan dengan alam. Masyarakat agraris ini menolak menjual tanahnya untuk pabrik. Pabrik semen itu masuk tahun 2010 di Tambak Romo. Proses panjang mereka merayu, mereka mungkin bisa tak katakan adalah banyak cara-cara untuk memprovokasi bisa pecah belah. Yang proses panjang dari tahun 2010 keluarlah izin 2014. Tapi sampai 3 tahun 4 tahun pun karena warga Tambak Romo itu sadar pengalaman tolak semen di Sukolilo dan di Rembang itu diambil, mereka tidak gampang menjual tanahnya. Jadi kebersatuan masyarakat itu penting. Ini di titik tempat tapak pabrik semen, sebelah kiri ini pemukiman, sebelah ini sawah-sawah. Jadi bagaimana? Ini harus harus bedol desa ini kan juga berdampak. Tapi memang ada ini Pak, memang ada rencana akan bedol desa gitu
Di dalam dokumen AMDAL dan sebagai pengakuan PT Semen direkturnya adalah Pak Alek Fran, itu ada Dukuh Seleneng dan Dukuh Ngrukop berarti itu katanya siap mau bedul desa. Itu katanya, tapi kita bukan hanya sekedar cross check. Mereka pada datang ke rumahku bahwa pada dasarnya tidak pengen ada bedul desa. Dia ada makam di situ, dia punya lahir itu kan baturnya Kakang Kawah di hari-harinya juga disarekan di situ. Lah ini akan menghilangkan sejarah panjang. Pegunungan Kendeng masuk dalam wilayah cekungan air tanah dan kawasan lindung. Lantas mengapa ngotot ditambang? Iya, kita menyarankan supaya tidak di situ gitu. Karena itu memenuhi kawasan yang harus dilindungi begitu. Kawasan kars. Pabriknya boleh bahan bakunya dari tempat lain. Pegunungan Kendeng membentang sepanjang 250 km di pesisir utara Pulau Jawa, melintasi sebagian provinsi Jawa Tengah hingga Jawa Timur, membentuk cekungan Rembang dan cekungan Kendeng. Secara geologis, kawasan Kars memiliki keistimewaan. Salah satunya adalah cekungan air tanah yang menyimpan pasokan air. Itu sebabnya pemanfaatannya diatur khusus. Namun faktanya di lapangan sungguh jauh panggang dari api. Aturan kerap kali dibolak-balik, diubah-ubah menyesuaikan kepentingan industri semen. Putusan PK Mahkamah Agung tahun 2016 yang dimenangkan oleh masyarakat Tambak Romo jelas menyebut kegiatan penambangan dan pengeboran di atas cekungan air tanah tidak dibenarkan. Selain itu, dokumen AMDAL pendirian pabrik semen Rembang dinilai cacat hukum. Ahli hukum tata negara Atang Irawan menyebut pemerintah abai dan mengangkangi putusan Mahkamah Agung. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung juga cukup jelas karena ini kawasan KAT yang diatur secara imperatif di dalam PP 43 kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa itu pasal 40-an lah. Dia menjelaskan bahwa kalau di dalam PP tentang air tanah itu ditegaskan bahwa kalau KAT harusnya nggak boleh untuk kepentingan pertambangan maupun galian. Itu yang saya kira yang pertama. Dan yang kedua yang dikoreksi oleh Mahkamah Agung yang menjadi dasar pada putusan PK itu adalah bahwa dalam proses AMDAL itu dianggap terjadi proses tahapan yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka itu harus dibaca batal demi hukum sehingga itu tidak dapat dilaksanakan. Ketika putusan Mahkamah Agung tidak dijalankan, maka sesungguhnya juga bisa dilaporkan kepada Presiden. Karena Presiden punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap gubernur. Apalagi gubernur ini kan ambigu posisinya. Dia menjalankan otonomi daerah, tapi di sisi lain juga dia sebagai instrumen vertikal dari pemerintah pusat. Karena tafsir pasal 4 ayat 1 itu kan jelas, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Melekat di sana fungsi pengawasan terhadap gubernur. Harusnya itu saya kira menjadi ruang maladministrasi. Alih-alih menjalankan putusan PK tahun 2017 silam, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah kala itu, justru menekan adendum untuk merevisi izin lingkungan sebelumnya. Buntutnya, di tahun 2018, DPRD Provinsi Jawa Tengah membentuk Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah terkait pembatasan tambang. Hasilnya, merekomendasikan moratorium eksploitasi di kawasan Pegunungan Kendeng. Celakanya, hasil keputusan bersama Pansus dianulir oleh pemerintah pusat. Jadi kami waktu itu berhitung serius dengan pembatasan itu dengan menghilangkan sektor prioritas pertambangan di sekitar kawasan Pegunungan Kendeng. Ada kebijakan lanjutan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun pusat agar pertambangan di kawasan itu dikendalikan lah. Sebab apa? Sebab
ya agar dampaknya tidak terlalu luas. Namun karena kebijakan itu lalu dievaluasi, meskipun itu sudah jadi keputusan Pansus, sudah selesai paripurna, karena pemerintah pusat punya hak evaluasi terhadap rancangan Perda RT RW, itu memang pemerintah pusat punya kewenangan evaluasi. Nah, dalam saat evaluasi itulah lalu keputusan itu dianulir, dihilangkan. Akibat polemik berkepanjangan dan nilai strategis ekosistem Kars Kendeng, Presiden Joko Widodo akhirnya membentuk tim kajian lingkungan strategis Pegunungan Kendeng. Ketua tim KLHS, Sudarto Prawoto Hadi, menyebut hasil kajian digunakan untuk dasar kebijakan pemerintah. Hasil kajian juga merekomendasikan pabrik bisa tetap dibangun, namun tidak boleh mengeksploitasi kars tersebut. Sebab terbukti kawasan Kars Kendeng merupakan kawasan cekungan air tanah. Pak Jokowi memerintahkan agar Pegunungan Kendeng Utara itu dikaji dengan instrumen namanya KLHS. KLHS itu sebuah instrumen lingkungan yang diperintahkan oleh Undang-Undang 32 tahun 2009 untuk menentukan kesesuaian ruang. Tapi yang terjadi kan kemudian CAT yang digunakan sebagai bahan baku. Iya, kita menyarankan supaya tidak di situ gitu. Karena itu memenuhi kawasan yang harus dilindungi begitu. Kawasan Kars ya. Kalau pabriknya boleh, cuma bahan bakunya dari tempat lain. Metro TV sudah berulang kali meminta konfirmasi dan juga tanggapan kepada pihak PT Semen Indonesia. Namun hingga waktu yang kita berikan selama hampir 2 minggu, pihak PT Semen Indonesia juga tak kunjung memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun bukan berarti negara bisa semau-maunya mengutak-atik aturan demi memuluskan kepentingan korporasi. Kars Kendeng adalah alarm nyata bahwa sumber daya dan kekayaan alam kerap menjadi sumber konflik, menempatkan rakyat dan penguasa berhadap-hadapan demi kepentingan pengusaha. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.